안녕하세요. Sahabat Caranta Caruban. 잘 지내요, 친구들. Sebelum ke materi selanjutnya, pastikan like, komen, share dan subscribe jika video ini bermanfaat. Eits, tunggu dulu. Pastikan follow juga akun media sosial kami. Materi pembahasan hari ini, buku panduan dasar bab 5, tata bahasa 3, rumus kata, pernah, tidak pernah. Rumus pernah dan tidak pernah. Rumus pernah, caranya ada berapa? Ada 2. Rumus pernah 1, syaratnya ada 3. Yang pertama dibaca. Tuh. Atau abasemida atau abasoyo. Yang kedua ya, yang ketiga ya. Untuk rumus pernah 2, caranya ada berapa? Ada 2. Yang pertama atau yang kedua atau untuk informal. Selanjutnya, rumus tidak pernah ada berapa? Ada 2. Yang pertama, rumus tidak pernah 1, syaratnya ada 2. Yang pertama dibaca atau ya, syarat yang kedua ya. Selanjutnya rumus tidak pernah 2, syaratnya ada 2. Yang pertama atau ya, yang kedua atau untuk informal. Jadi kesimpulannya, untuk pernah 1 bahasa Koreanya itu buas. Kalau pernah 2 enjok atau nian jokiis. Rumus tidak pernah 1 anbuas atau ya, kalau hada berarti anhebuas. Rumus tidak pernah 2 ya, an atau nian jo ops. Itu ya. Sekarang contoh. Contohnya saya pernah
pergi ke Korea tahun lalu. Ini kita kerjakan dengan dua cara. Rumus pernah 1 dan rumus pernah 2. Yang pertama tentukan SPOK-nya dulu. Saya sebagai apa? Subjek. Pernah pergi ke Korea tahun lalu. SPKTKW berubah menjadi? Ya. KWSKTP. Cara 1. Jadi KW-nya apa? Apa? Tahun lalu apa yang lain? Caknyon. Caknyon. Karena nggak ada pada, berarti tidak dikasih partikel. Subjeknya saya. Saya apa? Kalau pakai nen berarti conen. Kalau partikelnya pakai K berarti J. Jika yang pakai nen dulu. Conen. Keterangan tempatnya ke Korea berubah menjadi Korea ke Korea apa? Hanguk-nya E. Predikatnya pernah pergi berubah menjadi pergi pernah pergi apa? D-nya hilang, berakhiran A, berarti ditambah ret-retan dulu. Kada D-nya hilang berarti ditambah A. Abas semnida atau oyo. A ketemu A menjadi apa? Nah, bentar. Berarti K Kabasemnida atau Kabasayo. Untuk formal, ini untuk informal. Jadi saya pernah pergi ke Korea tahun lalu. Bahasa Koreanya Caknyon. Atau untuk informal. Oke, cara 2. Jadi yang depan tinggal nyalin. Ya, pakai CK. Hanguk-ke. K berakhiran vokal atau konsonan? A. A vokal. Berarti ditambah apa? Nian joki isemnida atau nian joki isoyo. 5. Ya, langsung masukkan di sini. Kan joki isemnida. Atau kan joki isoyo. Untuk cara 2, saya pernah pergi ke Korea tahun lalu. Cara 2-nya adalah atau untuk informal.
Lanjut yang tidak pernah. Apa kalimatnya? Ganti, jangan saya lagi subjeknya. Mereka tidak pernah ke rumah saya. Apa ya? Itu kan mengarang. Boleh, murid-murid ya. Tidak pernah sakit. Murid semua berarti kan aksen dari mana kan buahnya kan dari ya. Ini aksen dari lo bisa baca dari karena dia ikut sama di mana pasti Murid-murid tidak pernah makan sushi di kantin. Pakai cara 1 dan cara 2. Murid-murid sebagai apa? Subjek. Tidak pernah makan sushi, objek. Di kantin, keterangan tempat. SPOKT berubah menjadi ya. SKTOP. Kerjakan cara 1 terlebih dahulu. Subjeknya murid-murid. Murid apa? Hakseng. Bentuk jamak berakhiran konsonan. Berarti subjeknya apa? I atau en. Hakseng dari keterangan tempatnya di kantin berubah menjadi kantin apa? Kantin itu pakainya siktang. Sama kayak restoran ya. Ya. Siktang D-nya apa? Esok. Kalau sudah ditulis coret. Objeknya sushi. Sushi apa? Sushi itu gimbap. Bab nasi. Kim itu rumput laut. Sego yang dibuntel rumput laut. Sushi. Ya. Gimbap berakhiran konsonan berarti objeknya tambah e. Predikatnya tidak pernah makan berubah menjadi makan tidak pernah. Makan apa? Mokda. Danya hilang. Berakhiran vokal terakhir apa? Nggak ada ya? Nggak ngaruh. Ya langsung. Syaratnya kan predikat ditambah anbas. Berarti langsung ditulis. Mok an bas semida atau ya. Jadi murid-murid tidak pernah makan sushi di kantin. Untuk cara 1, bahasa Koreanya Hakseng dari atau ya. Tambah cara 2. Berarti yang depan tinggal nyalin.
학생들은 식당에서 kimbapel. Mokta berakhiran konsonan, berarti nggak pernahnya tambah apa? Enjoki op atau mok enjoki Kalau kayak gitu bacanya itu moken atau moken? moken. Ya. Ini tujuannya dengan moken. Moken joki op semida atau moken joki op sayu. Jadi murid-murid tidak pernah makan sushi di kantin. Untuk cara 2 bahasa Koreanya untuk informal. Sekarang yang berakhiran hada. Contoh kalimatnya apa? Belajar Bu, belajar Murid-murid tidak pernah belajar. Tidak pernah berenang, wes. Tidak pernah berenang kali-kali di kolam renang. Sungai ya, yang baru kemarin. Emang renang biasa renang. Murid-murid tidak pernah berenang di sungai. Murid-murid sebagai subjek tidak pernah berenang. Predikat di sungai berubah menjadi SKTP. Murid-murid apa tadi? Aksen dan keterangan tempatnya di sungai berubah menjadi sungai. Di sungai apa? Dinya iso. Ben nek Sabtu ben ora mulih. Predikatnya tidak pernah berenang berubah menjadi berenang tidak pernah. Renang apa? Suyong. Nah, hadanya sudah ditulis karena cara 2 itu hada ya nyisip di tengah suyong an. Nah, hadanya di sini he. Terus nggak pernahnya buas. Atau suyong an he buas so. Jadi murid-murid tidak pernah berenang di sungai. Untuk cara hada, cara 1 bahasa Koreanya untuk informal. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada? Untuk materi hari ini, cukup sampai di sini dulu.
Ikuti di video selanjutnya untuk materi berikutnya. Pastikan disalin ke buku catatan biar mudah untuk direview kembali dalam membuat latihan kalimat sendiri. Semoga sukses. 안녕히 계세요.